pansus, terbit SK, luar biasa capaian. Kemudian di tahun 2009, menurut informasi dari Badan Presiden kepada saya, melakukan lobby politik ke DPR RI, sehingga terbit surat pimpinan Balik DPR RI nomor 87 Balik DPR RI 9 2009, yaitu penyampaian hasil harmonisasi pergulatan dan pembangunan konsep 13 kabupaten kota 13 kabupaten kota pada tanggal 24 September 2009. Jadi 2007, 2008, 2009 sebuah pergerakan yang bagus menurut saya. Artinya cepat, tim Badan Presiden cepat meraih beberapa dokumen itu. Dan ini dokumen langka, artinya 5 hari kita sudah masuk dalam risalah rapat paripurna DPR RI. Dibacakan hasil pengharmonisasian 13 kabupaten kota, dan alhamdulillah Kabupaten Kutai Pesisir saat itu menurut isu Pak Sahrul Haryadi, Pak Heri, Pak Levi, Pak Budiman dan teman-teman yang lain, bahwa Kutai Pesisir itu ternyata di kota nomor 1 dari 13 RUU yang akan diundangkan. Ini apa yang luar biasa. Saya perempuan Kutai Pesisir ini di tahun 2010. Ya, jadi memang saya harus akui, pada tahun 2010 bulan Juli, jadi sebulan itu muncul rekomendasi gubernur, dukungan juga. Kemudian pada tahun 2009, sorry ini terhambat, ini bisa bacakan, terdapat SK rekomendasi PJ Bupati Pak Sulaiman Gofur. Nah, jadi ini secara administrasi, secara hierarki sebenarnya sudah lengkap. Nah, itulah yang akan kita dialog ke depan. Tidak dapat Kutai Pesisir sangat mampu untuk dimekarkan, dan Kutai Kartanegara sangat mampu memekarkan. Artinya kalau ada isu Kutai Kartanegara bakal habis PAD-nya, itu bohong besar. Yang bilang bohong besar itu siapa? Itu kajian Litbang Dagri. Karena tidak mungkin ada SK muncul. Tidak mungkin. Tidak bisa kita mengatakan wilayah yang ditinggal itu habis, kemudian yang mekar sudah dikatakan tidak boleh hidup itu mati jika ditinggalkan anak. Tetapi menurut kajian Litbang Dagri, kajian Unpad Pajajaran dan Unmul Prapendahuluan kajian pendahuluan, itu sama-sama mengatakan layak dibekalkan. Artinya layak berarti kita berikan makna Kutai Pesisir itu tidak membunuh induk, dan induk dengan melepas Kutai Pesisir tidak miskin. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Kadang Bapak Ibu sekalian, ini menjadi senjata utama dari pemerintah daerah. Padahal kalau memang itu dijadikan senjata, buat kajian, buka ke masyarakat, benarkah Kutai Kartanegara itu mati kalau Kutai Pesisir dimekarkan? Benarkah? Kalau hanya slogan-slogan yang dimunculkan di koran itu tidak bisa. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara akademik. Ini beberapa secercah harapan saya tulis di situ. Alur pengusulan DOK kalau kita mengacu undang-undang. Ada undang-undang terbaru Bapak Ibu, nomor 23 tahun 2014. Silahkan dilacak di Google, di mesin Google. Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Di sana memiliki relatif perbedaan yang signifikan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 32.
Kalau undang-undang yang saat ini, ya, itu eksekutif Depdagri itu memiliki kekuatan, punya kekuatan untuk memutuskan layak atau tidak. Tetapi kalau undang-undang 32 itu seimbang, ada dua pintu pemekaran, bisa pintu Depdagri, bisa pintu DPR RI. Mudah-mudahan di undang-undang inilah kita akan, ya, ada harapan. Ini beberapa syarat Bapak Ibu saya sampaikan saja. Saya sampaikan saja bahwa ada syarat dasar di dalam undang-undang baru ini. Saya kan selalu mendengar ada, itu saya ada warna kuning Bapak Ibu. Kasih warna kuning ini. Batas usia minimal kecamatan yaitu 5 tahun, bisa layak dibekarkan. Artinya apa? Kalau ada isu ingin memekarkan kecamatan, itu sama tidak memekarkan kota pesisir. Itu sama halnya. Kenapa? Karena itu sudah melanggar Undang-Undang Baru 23 tahun 2014 bahwa batas usia minimal kecamatan yang dibekarkan adalah 5 tahun. Betapa bahayanya jika ini bisa terjadi. Oleh karena itu, kalau ada isu ini memekarkan kecamatan, maka harus melalui kajian secara komprehensif, kajian mendalam. Kapan saatnya kecamatan itu dibekarkan? Kalau jumlah penduduk kurang, bagaimana cara menambah? Kalau jumlah kelurahan kurang, bagaimana cara menambah? Ada strategi-strategi yang bisa kita mainkan. Tetapi saat ini jangan dulu. Tetapi kalau kajian boleh-boleh saja. Nah, ini Bapak Ibu saya mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita ingin mekar, ada 3 kunci di dalam wilayah. Bagaimana kita mengembangkan wilayah? Ada namanya konsep intra-region, yaitu bagaimana memfungsikan potensi di dalam wilayah kita. Kemudian inter-region, bagaimana memaksimalkan potensi wilayah kita dengan wilayah lain. Dan yang terakhir adalah supra-region, faktor luar wilayah atau disebut dengan aktivitas manajemen. Ini Bapak Ibu coba lihat di peta atas itu Tenggarong utara itu luasnya itu 27.000 lebih. Kabupaten Kutai Kartanegara itu memiliki luas 27.000 lebih. Kemudian wilayah kita itu kalau dibekarkan hanya 4.750. Artinya hanya mengambil 17% dari populasi wilayah. Bukan. Saya di Banjarmasin mengajar di Universitas Abu Mangkurat. Kalimantan Selatan itu memiliki luas 29.000 lebih. Berapa jumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan? Berapa Pak Sabir? 13 kabupaten kota. Kabupaten Pak. Kutai Kartanegara 18 kecamatan. Mengapa? Karena pemerintah masyarakat Kalimantan Selatan itu masyarakatnya solid kalau mau mekar. Lihat Balangan, lihat Tanah Bumbu, tidak pernah konflik di sana. Tanah Bumbu mekar dari Kabupaten Kota Baru, gampang-gampang saja. Makanya saya heran kenapa di Kutai Besi kok susahnya ditampung. Ada apa? Nah, mudah-mudahan kalau kita lihat dari peta ini, coba lihat Bapak. Kalau kita ini sampai mekar, kita tuh di tengah-tengah Bapak Ibu. Kita diapit 2 kota utama Kalimantan Timur. Pertama, Balikpapan dan Samarinda. Apa yang terjadi kalau diapit 2 kota? Majunya tak luar biasa. Inilah potensi wilayah kita. Artinya apa? Saya itu ingin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari
menjadi lokomotif pejuang, supaya jangan lagi ada prasangka, jangan lagi, supaya Bapak Ibu itu kalau berjuang tidak ada lagi prasangka kepada teman, prasangka kepada musuh, harus bersatu. Lihat Kalimantan Selatan betapa majunya.